Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Cerita Islami yang dirahmati Allah, solawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Di video kita kali ini, kita akan membahas satu hal yang menjadi ruh dari segala amal, yaitu ikhlas. Sebenarnya ikhlas itu seperti apa? Apakah cukup hanya berniat karena Allah semata? Ataukah ikhlas itu memiliki kedalaman, makna yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang ditempa oleh ilmu dan mujahadah? Mari kita lanjut ke pembahasannya. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, karya Imam Abu Al-Qasim Al-Qusyairi, seorang ulama dan sufi besar abad ke-5 Hijriah, beliau menuliskan bahwa ikhlas adalah memurnikan amal dari perhatian makhluk. Dalam penjelasan lain beliau berkata, orang yang ikhlas adalah dia yang tidak memperhatikan keikhlasannya. Artinya orang yang benar-benar ikhlas bahkan tidak merasa dirinya sedang ikhlas. Ia tidak peduli apakah amalnya diketahui orang atau tidak, dipuji atau dicela, bahkan ia melupakan amalnya sendiri. Yang dia inginkan hanyalah ridha Allah semata. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga menjelaskan bahwa ikhlas adalah ketika engkau tidak menginginkan balasan dari amalmu, baik di dunia maupun di akhirat. Yang engkau cari hanyalah wajah Allah. Para sufi menyamakan ikhlas seperti air jernih yang berada dalam bejana hati. Bila hati itu bening, maka cahayanya akan tembus. Namun jika hati dipenuhi hasrat tersembunyi, seperti ingin dikenal, dihormati atau dianggap syaleh, maka cahaya itu tertutup oleh kekeruhan nafsu. Dalam pandangan Rabi'ah Al-Adawiyah, ikhlas bahkan mencapai derajat yang lebih tinggi. Beliau pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena menginginkan surga, maka haramkanlah surga untukku. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan palingkan aku darimu." Sahabat sekalian, inilah hakikat ikhlas menurut para ahli hakikat dan tasawuf. Bukan sekadar niat di awal, tapi juga penjagaan terus-menerus dalam amal, bahkan sampai menghilangkan rasa memiliki atas amal itu sendiri. Dikisahkan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat dalam maknanya tentang 3 orang yang tampak luar biasa amalnya, namun di sisi Allah ternyata tidak bernilai. 3 orang itu adalah seorang mujahid, seorang alim, dan seorang dermawan. Yang pertama adalah seorang mujahid. Di dunia ia dikenal sebagai pejuang gagah berani. Ia mengangkat senjata, menghadapi musuh di medan perang dan bahkan mati syahid. Maka kelak di akhirat, Allah memanggilnya dan menampakkan nikmat-nikmatnya kepadanya. Allah bertanya, "Apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmatku itu?" Ia menjawab, "Ya Allah, aku telah berperang di jalanmu hingga aku mati syahid." Allah berfirman, "Engkau dusta. Engkau berperang agar disebut sebagai pahlawan dan itu telah engkau dapatkan di dunia." Maka diperintahkanlah agar ia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Lalu datanglah seorang alim. Orang ini hidup mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, dan banyak memberi nasihat agama. Wajahnya khusyuk, ucapannya bijak. Allah bertanya kepadanya, "Apa yang engkau lakukan dengan ilmu yang aku karuniakan padamu?" Ia menjawab, "Ya Allah, aku ajarkan ilmu dan aku membaca Al-Quran karenamu." Namun Allah berfirman, "Engkau dusta. Engkau mengajar agar disebut sebagai orang alim dan qari, dan itu telah engkau dapatkan di dunia." Maka ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian datanglah orang ketiga, seorang dermawan. Ia adalah hartawan yang senang bersedekah. Di dunia ia membangun masjid, membiayai orang miskin dan menolong banyak orang. Allah bertanya, "Apa yang engkau lakukan dengan harta yang aku titipkan padamu?" Ia menjawab, "Ya Allah, aku infakkan di jalanmu."
Tidak ada satu jalan kebaikan pun melainkan aku telah bersedekah padanya karenamu. Namun Allah berfirman, engkau dusta. Engkau bersedekah agar disebut dermawan dan itu telah engkau peroleh. Ia pun diseret dan dicampakkan ke dalam neraka. Bukan sekadar amal yang tampak besar, tapi amalan hati yang tersembunyi. Ketulusan yang hanya Allah tahu, bukan yang terlihat oleh manusia. Para sufi berkata, orang yang paling merugi adalah mereka yang terlihat beramal untuk Allah, namun ternyata dalam hatinya beramal untuk manusia. Semoga Allah membersihkan niat kita, menjaga amal kita dari ria dan ujub, dan menjadikan setiap langkah kita hanya untuk meraih ridha-Nya semata. Lalu muncul pertanyaan yang menghentak hati kita. Kalau 3 orang tadi, mujahid, alim, dan dermawan, yang amalnya begitu besar saja masuk neraka karena tidak ikhlas, lalu bagaimana dengan kita? Kita yang hanya orang biasa, kita yang ilmunya sedikit, amalnya pun terbatas, sedangkan hati sering terikat pada pujian manusia dan takut hinaan makhluk. Sahabat sekalian, jawaban dari pertanyaan itu telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama ahli hakikat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadits Bukhari dan Muslim. Namun dalam hadis lain, beliau juga memperingatkan, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu ketika seseorang menampakkan amalnya agar dilihat oleh orang lain. Hadits riwayat Ahmad. Maka bagaimana menjaga hati kita agar tetap ikhlas? Para sufi memberikan banyak nasihat. Di antaranya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, ikhlas adalah sebuah rahasia antara Allah dan hambanya. Malaikat tidak mengetahuinya untuk mencatat, setan tidak mengetahuinya untuk merusak, dan hawa nafsu tidak mengetahuinya untuk membelokkannya. Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam berkata, perbaikilah batinmu, niscaya Allah akan memperbaiki lahirmu. Ia juga berkata, salah satu tanda orang ikhlas adalah ketika pujian dan celaan manusia tidak memengaruhinya, sebab ia hanya mencari ridha Allah. Sedangkan Imam Al-Ghazali memberikan resep mujahadah sebagai kunci menjaga keikhlasan. Beliau berkata, latihlah hati dengan amal-amal yang tersembunyi, yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah. Sembunyikan kebaikan sebagaimana engkau sembunyikan aib. Maka bagaimana kita mulai? 1. Periksa niat sebelum beramal. Tanyakan pada hati, apakah ini sungguh untuk Allah? 2. Jaga hati saat beramal, agar tidak ingin dipuji. 3. Lupakan amal setelah selesai. Jangan merasa telah berbuat jasa kepada Allah. 4. Perbanyak amal rahasia seperti sedekah diam-diam, salat malam, doa dalam kesunyian. Berdoalah kepada Allah agar diberi keikhlasan, karena ikhlas adalah anugerah, bukan hasil usaha semata. Rasulullah sendiri sering berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampunan kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui. Hadits riwayat Ahmad. Sahabat sekalian, ikhlas bukan tentang sempurna, tapi tentang terus kembali kepada Allah. Setiap kali hati kita tergelincir, orang ikhlas bukan berarti hatinya bersih sepanjang waktu, tapi ia selalu membersihkannya dengan taubat dan muhasabah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas, yang beramal hanya karenanya, dan diterima amal kita walau sedikit. Dikisahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu malam, Amirul Mukminin Umar bin Khattab keluar berjalan mengitari kota Madinah seperti biasa untuk memastikan keadaan rakyatnya. Dalam perjalanan, beliau melihat sebuah rumah sederhana dari celah jendela. Dari dalam terdengar suara seorang ibu tua yang sedang berbicara dengan putrinya. Mereka sedang mempersiapkan susu untuk dijual di pasar. Sang ibu berkata, campurkanlah air ke dalam susu itu
agar lebih banyak dan menguntungkan. Namun sang putri menjawab dengan suara lembut tapi tegas, "Wahai ibu, tidakkah engkau tahu bahwa Amirul Mukminin melarang mencampur susu dengan air?" Ibunya menjawab, "Umar tidak melihat kita, anakku. Tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan malam ini." Tapi sang gadis itu berkata, "Kalau Umar tidak melihat kita, maka Tuhan Umar melihat kita. Aku tidak mau mendurhakai perintah Umar, terlebih lagi perintah Allah." Umar yang mendengar percakapan itu dari luar rumah meneteskan air mata. Ia kemudian memberi tanda pada rumah itu agar esok bisa ditandai. Keesokan harinya, Umar mengutus seseorang untuk mencari tahu siapa gadis itu. Ternyata ia adalah seorang gadis miskin, tapi penuh keimanan dan keikhlasan dalam menjaga amanah, meskipun tidak ada yang melihatnya kecuali Allah. Maka Umar pun berkata kepada anaknya, "Pergilah dan lamar gadis itu. Ia pantas menjadi ibu dari keturunan yang mulia." Akhirnya gadis itu dinikahkan dengan putra Umar, dan dari keturunannya lahirlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sang pemimpin yang zuhud dan adil, yang menjadi teladan umat hingga hari ini. Lihatlah keikhlasan yang dilakukan dalam sunyi, tanpa pujian, tanpa kamera, tanpa ingin dipuji manusia, justru menjadi sebab datangnya keberkahan dan kejayaan dalam garis keturunan. Para sufi sering mengutip kisah ini untuk menunjukkan bahwa keikhlasan akan melahirkan cahaya yang tidak pernah padam walaupun dilakukan dalam kegelapan malam. Seperti kata Imam Ibn Al-Qayyim, amal yang paling berat adalah menjaga niat tetap ikhlas dari awal hingga akhir. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang seperti gadis itu, takut kepada Allah dalam kesunyian dan teguh menjaga kejujuran dalam setiap keadaan. Sahabat sekalian, setelah kita melihat keikhlasan seorang gadis di zaman Umar bin Khattab, kini kita masuk ke kisah luar biasa tentang seorang Nabi yang diuji dengan sangat berat, namun tetap menjaga keikhlasannya. Dialah Nabi Ayyub alaihi salam. Keikhlasan Nabi Ayyub alaihi salam dikisahkan dalam Al-Quran. Ayyub ketika ia menyeru Tuhannya, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit." Nabi Ayyub adalah Nabi yang awalnya sangat kaya, dihormati, memiliki istri setia, anak-anak yang banyak, dan harta melimpah. Namun Allah mengujinya dengan ujian yang luar biasa berat. Semua hartanya habis, semua anaknya wafat. Ia terkena penyakit kulit yang menjijikkan dan menular hingga diasingkan dari masyarakat. Hanya istrinya yang setia merawatnya selama bertahun-tahun. Tetapi Nabi Ayyub tidak pernah mengeluh. Ia tidak pernah berkata, "Ya Allah, mengapa kau timpakan semua ini padaku padahal aku orang baik?" Sebaliknya, selama 18 tahun sakit, beliau tetap bersabar dan ikhlas. Ia hanya berkata, "Ya Rab, sesungguhnya aku ini hanya sedang diuji. Engkau pernah memberiku kenikmatan selama puluhan tahun, dan sekarang hanya diuji dalam waktu singkat. Aku malu memintamu untuk disembuhkan." Para sufi berkata, Imam Al-Ghazali menulis bahwa tingkatan ikhlas Nabi Ayyub adalah ikhlas dalam musibah, yaitu ikhlas tanpa syarat. Beliau tidak beribadah karena ingin balasan, tidak pula karena takut siksa, tapi murni karena cinta dan tunduk kepada Allah. Bahkan dalam Raudhatul Muhibbin, Ibnu Qayyim menyebut, Nabi Ayyub tidak melihat ujian sebagai kutukan, tapi sebagai panggilan untuk kembali lebih dekat kepada Allah. Lalu kapan ia berdoa? Ia baru berdoa bukan karena tidak tahan, tetapi karena takut ibadahnya terganggu, karena penyakit itu mengganggu zikirnya. Ia berkata, "Ya Allah, aku tidak meminta sembuh karena dunia, tapi karena aku ingin kembali beribadah dengan sempurna." Dan Allah pun menyembuhkannya. Sahabat tercinta, inilah puncak keikhlasan. Bersyukur saat lapang, bersabar saat sempit, dan tetap mencintai Allah di atas segalanya. Bukan karena apa yang diberikannya, tapi karena Dia adalah Allah. Seperti kata para salaf, orang ikhlas tidak berubah ibadahnya walau keadaan berubah. Ia mencintai Allah, bukan karena nikmatnya, tapi karena zatnya. Sahabat sekalian,
Dikisahkan dalam kitab para sufi, suatu ketika, seorang wali Allah sedang bermunajat dalam sujudnya. Ia menangis sangat lama, memanggil Allah dengan kerendahan hati yang dalam, seraya berkata, "Ya Allah, andai Engkau takdirkan aku masuk ke dalam neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka-Mu, itu dalam keadaan aku tetap mencintai-Mu. Dan jadikan apiku itu sebagai tempat bersujudku. Karena apapun ketetapan-Mu, aku tidak akan berhenti mencintai-Mu." Sahabatku, kalimat ini tidak lahir dari emosi atau keputusasaan, tapi dari tingkat keikhlasan tertinggi. Seorang hamba yang tidak beribadah karena ingin surga atau takut neraka, tapi karena cinta murni kepada Allah. Para sufi menyebut ini sebagai ibadah al-muhibbin, ibadahnya para pecinta yang tak terikat imbalan atau ancaman. Kisah serupa juga dinukil dari Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah, seorang wali perempuan yang zuhud dan penuh mahabbah, pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembah-Mu karena takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembah-Mu karena menginginkan surga, maka haramkanlah surga atas diriku. Tapi jika aku menyembah-Mu karena cinta kepadamu, maka jangan Kau jauhkan aku darimu." Para ulama sufi memuji kalimat ini sebagai lambang tauhid dan keikhlasan yang paling murni karena cinta, bukan karena balasan. Sahabat tercinta, inilah hakikat ikhlas yang sejati, bukan hanya pada amal, tapi juga pada jiwa dan tujuan hidup. Bukan berharap balasan dunia atau akhirat, tapi semata ingin Allah ridha, walau balasannya kita serahkan seluruhnya kepadanya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran tentang para hamba yang ikhlas, "Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu, hanyalah karena mengharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan tidak pula ucapan terima kasih." Surat Al-Insan ayat 9. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, jika tadi kita menyimak keikhlasan para wali dan kekasih Allah, maka kini kita masuk ke kisah yang luar biasa. Keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam. Dikisahkan dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua, Allah menganugerahkan seorang putra yang sangat ia cintai, yaitu Ismail. Namun belum lama kebersamaan itu dinikmati, datanglah ujian dari Allah. Ibrahim bermimpi bahwa ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Bagi seorang ayah, ini adalah ujian paling berat. Tapi Ibrahim adalah kekasih Allah dan ia sadar bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu. Maka ia pun menyampaikan perintah itu kepada Ismail. Lalu apa jawaban sang anak? Tanpa ragu, tanpa keluhan, dengan penuh ketundukan dan keikhlasan, Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka saat keduanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya, Allah pun memanggil, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu." Itulah ujian keikhlasan sejati. Dan berikut ini ayat lengkap dari Al-Quran Surat Asy-Syaffat ayat 102-107 yang menceritakan peristiwa mulia tersebut. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ لِلَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ أو ما من وثمين فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ 4 وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ 4 قَدْ صَدَّقْتَ لِلرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 405 إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ 106 وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ 107. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama ayahnya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku, termasuk orang-orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya,
Kami pun memanggilnya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dari kisah ini kita belajar bahwa ikhlas bukan hanya menerima takdir, tapi juga tunduk total kepada perintah Allah, meski terasa berat dan menguji cinta terdalam dalam hati. Semoga Allah anugerahkan kepada kita hati yang ikhlas seperti Nabi Ismail dan ketaatan seperti Nabi Ibrahim. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, bayangkan sejenak jika kalian berada di posisi Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, tiba-tiba diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya sendiri. Apa yang akan kalian rasakan? Apakah hati kalian akan tenang dan langsung menerima perintah itu? Ataukah kalian akan menawar, bertanya, bahkan mungkin menolak? Dan sekarang, bayangkan kalian adalah Nabi Ismail, sang anak yang diberi ujian begitu berat. Ketika ayah kalian datang dan mengatakan bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih kalian, apa yang akan kalian lakukan? Lari ketakutan, menangis, memohon agar diselamatkan, atau justru menerima dengan penuh keikhlasan dan berkata, "Ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah, aku akan sabar." Betapa luar biasanya iman dan ketakwaan mereka, sehingga mereka mampu tunduk sepenuh hati kepada kehendak Allah tanpa keraguan sedikit pun. Sahabat, dari kisah ini, kita belajar bahwa ikhlas itu bukan hanya soal kata-kata, tapi juga soal keberanian dan ketundukan hati menghadapi ujian terbesar sekalipun. Tersiki, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah siap menghadapi ujian hidup dengan hati yang ikhlas dan sabar seperti Nabi Ibrahim dan Ismail? Dalam perjalanan para sufi dan kekasih Allah, sabar dan ikhlas adalah harta yang paling berharga. Mereka tidak hanya menunggu balasan di akhirat nanti, tapi Allah juga menunjukkan rahmat-Nya kepada mereka di dunia. Kisah ini diambil dari berbagai riwayat dan kitab para ahli hakikat dan tasawuf. Dikisahkan tentang seorang sufi besar yang hidup dalam kesederhanaan dan penuh ujian. Setiap hari ia menghadapi lapar, dingin, bahkan ejekan dari orang sekitar yang tidak memahami jalan spiritualnya. Namun, dia tetap sabar, tidak pernah mengeluh, dan selalu mengikhlaskan segala amalnya hanya untuk Allah. Suatu ketika dalam kesunyian malam yang dingin, ia bermunajat dengan penuh khusyuk, "Ya Allah, aku hanya mengharap keridhaan-Mu, bukan dunia dan isinya." Dengan izin Allah, datang seorang dermawan yang memberinya bantuan tepat pada waktu yang ia butuhkan, tanpa pernah tahu siapa yang akan dibantunya. Ini adalah salah satu bentuk balasan Allah di dunia bagi hamba-hambanya yang sabar dan ikhlas. Bukan hanya dunia, di akhirat kelak, balasan mereka jauh lebih besar. Allah menjanjikan surga penuh kenikmatan dan kedamaian bagi mereka yang sabar dan ikhlas menjalani ujian hidup. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepadaku." Artinya, jika kita berharap balasan dari Allah dengan sabar dan ikhlas, niscaya Allah akan memberinya dengan sebaik-baiknya. Sahabat, kisah para sufi ini mengajarkan kita bahwa sabar dan ikhlas bukan hanya soal menahan diri, tetapi juga soal menempatkan segala urusan di tangan Allah, yakin bahwa Dia akan memberi balasan yang paling indah di dunia dan akhirat. Mari kita berusaha meneladani mereka dengan terus memperbaiki niat, memurnikan hati, dan menghadapi ujian hidup dengan sabar yang penuh ikhlas. Dikisahkan dalam kitab-kitab tasawuf dan sejarah para sufi tentang kesabaran dan keikhlasan seorang ulama besar, Imam Muhammad Al-Bukhari. Imam Bukhari dikenal bukan hanya sebagai ahli hadis yang ulung, tetapi juga sosok yang sangat sabar dan ikhlas dalam menuntut ilmu dan beribadah. Dari sejak muda, beliau sering menghabiskan waktu beribadah dan berzikir di bawah pohon kurma yang rindang. Di tempat yang sederhana itu, ia bertahun-tahun memurnikan niatnya, menahan hawa nafsu, dan menjaga hatinya agar tetap bersih dari ria dan sombong. Meski hidupnya penuh dengan cobaan,
Jauh dari kemewahan dan pengakuan dunia, Imam Bukhari tetap tekun dan sabar. Tiap helaan nafasnya dipenuhi doa dan harapan hanya kepada Allah semata. Imam Bukhari pernah berkata, keutamaan ilmu bukanlah sekadar menghafal, tapi menjaga hati agar tetap ikhlas hanya untuk Allah. Sungguh, kesabaran dan ikhlas, itulah yang menjadi sebab utama keberkahan. Ilmunya dan keberhasilan beliau mengumpulkan dan menulis Sahih Al-Bukhari, kitab hadis paling syahih di dunia Islam. Allah membalas kesabaran dan ikhlas Imam Bukhari dengan menjadikannya sebagai rujukan utama umat Islam hingga hari ini, di dunia dan di akhirat kelak. Sahabat, inilah pelajaran besar dari kehidupan Imam Bukhari, bahwa kesabaran dan ikhlas dalam ibadah dan menuntut ilmu adalah kunci keberhasilan sejati. Mari kita meneladani kesabaran beliau, beribadah dengan hati yang tulus dan sabar, yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap usaha kita. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dalam kitab-kitab tasawuf dan cerita para wali, sering kita temui kisah orang-orang miskin yang bersabar dan ikhlas menghadapi kerasnya hidup hingga Allah memberikan balasan yang luar biasa di dunia dan akhirat. Dikisahkan tentang seorang pria miskin yang hidup sangat sederhana. Ia tidak memiliki harta, bahkan makanan sehari-hari sering tidak cukup. Namun ia tidak pernah mengeluh, bahkan selalu bersyukur atas segala nikmat yang sedikit itu. Setiap hari ia bangun pagi-pagi, berdoa dan beribadah, memohon agar Allah memberikan ketabahan dan jalan keluar. Dengan ikhlas, ia berbagi apa yang dimilikinya, walaupun hanya sebutir kurma atau seteguk air. Orang-orang sekitar sering meremehkan dan menganggapnya lemah, namun ia tetap sabar dan tidak putus asa. Lalu Allah membuka jalan. Suatu hari, seseorang yang kaya raya melewati rumahnya dan tergerak hatinya melihat kesabaran dan kebaikan pria itu. Dengan izin Allah, orang kaya itu memberikan bantuan besar hingga kehidupan pria miskin itu berubah total. Tapi yang paling luar biasa, pria miskin itu tidak berubah sombong atau lupa daratan. Ia tetap hidup sederhana, ikhlas, dan terus bersyukur kepada Allah. Inilah contoh nyata bahwa sabar dan ikhlas bukan hanya menguatkan hati dalam kesulitan, tapi juga menjadi jalan bagi Allah membuka pintu rezeki dan keberkahan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 6. Sahabat, kisah ini mengajarkan kita bahwa ujian hidup adalah ladang pahala, dan dengan kesabaran dan keikhlasan, Allah akan membalas dengan balasan terbaik di dunia dan akhirat. Dikisahkan dalam kitab-kitab zuhud dan tasawuf tentang seorang wanita syalihah pada masa Nabi Muhammad. Ia menderita penyakit ayan, yakni sejenis epilepsi, yang membuat tubuhnya sering kejang-kejang dan terjatuh tanpa kendali. Suatu hari, wanita ini datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku menderita penyakit ayan, dan saat aku kejang auratku terbuka. Maka mohonkanlah kepada Allah agar aku sembuh." Rasulullah memandangnya dengan kasih sayang, lalu bersabda, "Jika engkau bersabar, maka bagimu surga. Tapi jika engkau ingin, aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu." Wanita itu pun menjawab, "Aku memilih bersabar, tapi mohonkan kepada Allah agar auratku tidak terbuka ketika aku kejang." Lalu Nabi mendoakannya, dan sejak saat itu, meskipun ia masih mengalami kejang, auratnya tidak pernah lagi terbuka. Sahabat yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana seorang wanita biasa dengan sakit yang berat memilih sabar dan ikhlas, bukan demi dunia, bukan demi pujian, tapi demi surga. Karena keikhlasannya dalam menerima takdir Allah, Rasulullah sendiri menjaminnya masuk surga. Inilah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa sakit bukanlah kutukan, tapi bisa jadi jalan menuju surga jika dihadapi dengan sabar dan hati yang ridha. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang ikhlas dalam menerima ujian hidup dan diberikan balasan yang indah di sisinya. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, dari semua kisah yang telah kita simak, mulai dari para sufi
Nabi Ayub, Nabi Ismail, para wali Allah, hingga wanita yang sabar dalam sakitnya. Satu hal yang menjadi kunci dari semuanya adalah ikhlas. Ikhlas bukan hanya tentang menahan diri atau menerima takdir dengan pasrah. Ikhlas adalah saat hati melepaskan segala keinginan tersembunyi akan pujian manusia, balasan dunia, atau pengakuan sesama. Ikhlas adalah ketika kita melakukan segala amal hanya karena Allah, dan jika tidak mendapat apapun dari dunia, hati tetap tenang, karena ridha Allah lebih dari cukup. Ikhlas itulah yang membuat amal kecil menjadi besar, dan ibadah tersembunyi menjadi cahaya yang menerangi jalan menuju surga. Sahabat, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas, yang jika diuji kita bersabar, jika diberi kita bersyukur, dan dalam setiap amal niat kita hanya satu, lillahi ta'ala. Mari kita terus belajar ikhlas, meskipun sulit, tapi disitulah kemuliaannya. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.